Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Akasah, Askep Nurse MKep. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Keperawatan, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Pendidikan dan pengajaran menjadi passion saya dan memberikan persentase terbesar sebanyak 40%. 30% selanjutnya adalah penelitian dan 30% selanjutnya adalah pengabdian masyarakat. Di dalam pendidikan, saya mengampu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2. Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 diajarkan kepada mahasiswa tingkat 3 semester 5. Untuk praktikum dilaksanakan di Laboratorium Keperawatan. Selain itu, juga dilaksanakan praktik belajar lapangan 3 atau PBK 3 di Puskesmas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya lakukan. Pada pernyataan deskripsi diri tentang pengajaran kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 secara detail dan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses penyampaian mata kuliah, Interaction adalah proses interaksi dengan mahasiswa, dan Assessment adalah proses penilaian terhadap kinerja mahasiswa. Baik, mata kuliah Keperawatan Jiwa 2 adalah mata kuliah lanjutan dari Perawatan Kesehatan Jiwa 1. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan berfokus pada kesehatan jiwa, pada klien yang mengalami gangguan jiwa. Lalu proses recovery dari gangguan jiwa dengan pendekatan holistik dan person-centered care. Hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga, serta penerapan terapi modalitas keperawatan. Selain itu, juga mempelajari asuhan keperawatan jiwa pada kelompok khusus, yaitu pada klien pengguna nafsa. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan kesehatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan CPMK, mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2. Capaian pembelajaran mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 adalah mahasiswa terampil menganalisis masalah dan mampu menyusun asuhan keperawatan jiwa secara holistik, menyusun pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dalam hal ini diukur sesuai dengan tingkat kognitif level 6. Semua itu sesuai dengan standar keperawatan, yaitu SP Jiwa atau Strategi Pelaksana Kesehatan Jiwa, standar SDKI, SLKI, dan SIKI, dan sesuai kode etik dan budaya. Mampu mempresentasikan serta melaksanakan asuhan perawatannya benar, teliti, terukur, dan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan perkuliahan pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2. Topik dan materi yang diajarkan pada mata kuliah ini adalah, pada pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan filosofi, paradigma teori, khususnya keperawatan, dan konseptual model dan middle ring teoris sesuai dengan konsep teori dengan benar. Pada pertemuan kedua akan dibahas yaitu asuhan keperawatan pada klien harga diri rendah dan isolasi sosial. Ketiga, mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan halusinasi. Pertemuan keempat, yaitu asuhan keperawatan pada klien dengan waham. Pertemuan kelima, asuhan keperawatan pada klien resiko perilaku kekerasan. Keenam, asuhan keperawatan pada klien dengan resiko bunuh diri dan defisit perawatan diri. Ketujuh, terapi aktivitas kelompoknya adalah TAKS atau TAK sosialisasi. Kedelapan, TAK tentang stimulasi persepsi. Dan kesembilan, TAK aktivitas kelompok pada pasien dengan orientasi realita. Dan terapi aktivitas kelompok penyaluran energi. Teman 10, okupasi dan rehabilitasi, terapi lingkungan, komplementer dan alternatif. 12, psikofarmaka untuk klien dengan gangguan jiwa. 13, konsep recovery. 14, terapi modalitas pada klien dengan masalah kejiwaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik delivery yang saya gunakan. Perkuliahan dimulai dengan pertemuan awal dengan mahasiswa yang membahas tentang kontrak rencana pembelajaran semester atau RPS. Saya menyampaikan
capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK. Selain itu, juga saya jelaskan penugasan selama 1 semester, pembagian kelompok, lalu penjelasan kriteria penilaian, pembobotan penilaian, serta referensi yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran keperawatan kesehatan jiwa 2 pada mahasiswa. 3 hari sebelum pertemuan, materi saya upload di Moodle untuk dipelajari terlebih dahulu oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki gambaran sebelum masuk ke dalam kelas. Untuk penyampaian mata kuliah, saya menggunakan sistem pembelajaran blended learning, yaitu perpaduan antara pertemuan secara daring atau online maupun luring atau tatap muka. Saat pengajaran di kelas, secara garis besar, kegiatan dimulai dengan pembukaan, persepsi mahasiswa, kegiatan inti, dan penutup. Pembukaan diawali dengan salam, doa bersama, menanyakan kabar, menjelaskan CPMK, capaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, serta sub CPMK. Selanjutnya, memberi gambaran pembelajaran pada saat ini dan metode perkuliahan yang digunakan dalam pembelajaran. Baik, agar capaian pembelajaran pada mata kuliah dan kepada mahasiswa itu dapat tercapai, maka diperlukanlah inovasi sistem pembelajaran. Selain itu juga diperlukan penggunaan strategi serta metode yang tepat. Inovasi yang saya lakukan adalah mengadopsi buku dan jurnal terbaru yang relevan dengan pembelajaran saat ini. Buku pegangan yang saya gunakan adalah milik dari Stuart, yaitu tentang prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa edisi ke-10 tahun 2016. Delivery mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 saya sampaikan melalui tutorial atau ceramah. Selain itu juga dengan diskusi, simulasi dan demonstrasi, serta praktik. Alasan saya menggunakan tutorial adalah dapat memberikan gambaran umum kepada mahasiswa sebagai stimulus awal perkuliahan. Perkuliahan tutorial saya sampaikan menggunakan media PowerPoint yang saya kombinasikan dengan gambar agar lebih menarik. Saat tutorial berlangsung, saya kombinasikan dengan proses tanya jawab agar mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Metode lain yang saya gunakan adalah diskusi melalui teknik problem-based learning. Saya memberikan sebuah studi kasus kepada kelompok mahasiswa. Harapannya, mahasiswa dapat menganalisis dan mengambil keputusan secara tepat berdasarkan informasi dan data, serta mampu menegakkan diagnosis keperawatan, menetapkan prioritas asuhan keperawatan, mampu menyusun intervensi maupun implementasi asuhan keperawatan sesuai standar yang berlaku. Untuk perkuliahan praktikum, saya melakukan simulasi dan demonstrasi kepada mahasiswa dengan harapan dapat menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, serta terukur kepada mahasiswa. Pertemuan praktikum saya laksanakan secara tatap muka atau langsung di Laboratorium Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Untuk pendidikan dan pembelajaran teori atau praktikum tidak hanya dilakukan di dalam kelas, namun juga saya padukan juga pembelajaran langsung di masyarakat. Contohnya adalah saat mahasiswa terlibat dalam pengabdian masyarakat, deteksi di kasus kesehatan jiwa. Selain itu, pelaksanaan TAK atau terapi aktivitas kelompok bagi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa juga saya laksanakan bersama mahasiswa di Posyandu Kesehatan Jiwa. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan teknik interaksi yang saya gunakan. Saya melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui pertemuan langsung, baik di kelas maupun di luar kelas, dan interaksi secara online. Media yang saya gunakan dalam pertemuan daring atau online secara live adalah penggunaan media Zoom Meeting. Nah, ini sangat sering saya gunakan. Selanjutnya adalah Google Classroom ataupun di WhatsApp. Untuk diskusi online, media yang saya gunakan adalah Moodle dan Telegram. Telegram menjadi
Media yang paling dominan apabila diskusi dilaksanakan secara online dan tidak tatap muka langsung, karena dapat digunakan secara mobile maupun dengan komputer. Untuk materi, saya upload di Moodle yang disediakan oleh kampus. Materi yang biasa saya upload di Moodle adalah berupa bahan ajar, PowerPoint, artikel, jurnal, standar operasional prosedur praktikum, dan link video materi di YouTube. Selain itu, saya juga menggunakan blog pribadi saya yang saya gunakan sebagai stimulus bahan ajar. Penggunaan media juga saya gunakan untuk penugasan pada mata kuliah Perawatan Kesehatan Jiwa 2 yang berupa resume, diskusi, dan presentasi studi kasus, serta pembuatan asuhan keperawatan. Baik, itulah penjelasan saya tentang interaksi. Selanjutnya saya jelaskan tentang asesmen. Sistem pembuatan penilaian pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 ada UTS sebesar 30%, UAS sebesar 40%, tugas perkuliahan sebesar 20%, dan keaktifan mahasiswa sebesar 10%. Soal yang saya gunakan di dalam UTS atau UAS adalah soal kasus atau vignette yang menggambarkan kejadian di lapangan. Tujuannya adalah menumbuhkan cara berpikir logis dalam pemecahan masalah. Selain itu, agar mahasiswa terbiasa dengan tipe soal tersebut sebagai persiapan uji kompetensi di saat mahasiswa setelah menempuh pendidikan profesi nanti. Ujian dilaksanakan menggunakan media Moodle yang dapat diakses secara online. Kelebihan menggunakan Moodle adalah sebagai media pilihan ganda dapat menentukan atau men-setting waktu ujian, mengocok soal, mengocok pilihan ganda, dan mengatur waktu setiap soal agar meminimalkan terjadinya kecurangan. Selain itu, Moodle juga memberikan penilaian secara otomatis setelah soal selesai dijawab, sehingga mahasiswa dapat mengetahui skor jawabannya. Moodle juga memiliki kemampuan tabulasi nilai seluruh mahasiswa jika mahasiswa telah selesai mengerjakan soal. Nah, untuk tugas perkuliahan dinilai dari pengumpulan file mahasiswa. Pengumpulan juga saya sediakan room di Moodle sesuai pertemuan agar dapat diakses oleh mahasiswa. Untuk nilai praktikum dilakukan dengan pencentang SOP apabila mahasiswa telah melaksanakan praktikum sesuai. Konversi skor dilakukan dengan menjumlahkan total skor, lalu skor dipresentasikan 0 sampai 100%. Untuk keaktifan mahasiswa dapat dilihat dari interaksi mahasiswa selama perkuliahan langsung, baik online maupun offline. Untuk perkuliahan online, saya dapat melihatnya dengan melihat track record mahasiswa tersebut ketika dia melakukan diskusi di media online seperti Telegram, Moodle, karena keaktifan mahasiswa dalam menjawab dan diskusi dapat dilacak menggunakan program tersebut. Dalam mengenal nilai, saya mengupayakan untuk transparan dan seobjektif mungkin sesuai kemampuan mahasiswa. Input nilai saya lakukan setelah UTS dan UAS di media Oasis 3. Media itu merupakan media yang disediakan oleh kampus untuk keperluan administrasi dosen. Nilai untuk lulus minimal adalah C, yaitu rentang skor 60 sampai 64. Untuk nilai D, mahasiswa dinyatakan belum lulus, maka mahasiswa harus melakukan remedial. Mekanisme remedial dilakukan dengan mengontrak PJMK sesuai jadwal untuk dibukakan akses ke Moodle. Bagi mahasiswa yang masih belum lulus, maka dapat mengikuti perkuliahan dan ujian lagi di semester pendek. Baik, berikut ini saya tampilkan cuplikan video saya saat mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan pertemuan selanjutnya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Ya.
Jadi pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita merawat pasien dengan halusinasi. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar selama pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Materi ini adalah materi yang sangat penting, untuk itu minta tolong untuk kalian memperhatikan selama saya menjelaskan materi. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu memilih perencanaan dan mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada klien dengan kasus halusinasi ya, yang sesuai standar asuhan keperawatan, yaitu strategi pelaksanaan keperawatan jiwa, SDKI, Psiki atau SLKI, dan kode etik perawat dengan benar yang peka budaya. Ini adalah capaian pembelajaran pada mata kuliah pertemuan kali ini. Baik, sebelumnya apakah di sini ada yang pernah punya pengalaman bertemu dengan pasien gangguan jiwa? Saya, Pak. Baik, silakan Saudara Bagus. Di rumah saya kan ada seorang ODGJ ya, Pak. Di sana itu beliau ODGJ-nya itu suka marah-marah, Pak. Dan saya itu saat mendekatinya itu mau bertanya itu saya takut, Pak. Terus solusi untuk keduanya gimana supaya saya bisa mendekati ODGJ tersebut, Pak? Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bagus. Ya, menanggapi dari pertanyaan dari Bagus, itu sangat awam terjadi kepada mahasiswa yang belum mendapatkan ilmu keperawatan kesehatan jiwa. Nah, pada materi kuliah ini akan saya jelaskan bagaimana proses terjadinya gangguan jiwa, khususnya pada kasus halusinasi. Sehingga setelah Anda mengetahui proses gangguan jiwa tersebut, Anda mendapatkan pengetahuan serta wawasan. Selain itu juga mendapatkan keterampilan yang berguna bagi Anda ketika Anda nanti melakukan pengkajian pada pasien gangguan jiwa. Begitu ya, Bagus? Iya. Sebelumnya akan jelaskan apa itu halusinasi. Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang pasien mengalami perubahan sensori persepsi serta merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penciuman. Halusinasi itu adalah sesuatu yang tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pasien, dan itu tidak dirasakan atau tidak dialami oleh orang yang tidak mengalami halusinasi. Ya, inilah rentang respon neurobiologinya ya, mulai dari yang paling adaptif sampai yang maladaptif. Di antaranya pikiran yang adaptif adalah seperti yang kita rasakan saat ini. Pikiran kita logis, persepsi kita kuat, emosi kita stabil dan konsisten, perilaku kita sesuai atau memiliki hubungan yang harmonis. Bila dia sudah mengalami gangguan, maka kadang-kadang terjadi proses pikir yang tidak sesuai dan terganggu. Lalu terjadinya ilusi, emosi tidak stabil dan kadang menarik diri. Bila dia sudah mengalami sesuatu yang berat, maka gangguan proses berpikir akan terjadi seperti waham. Lalu terjadi halusinasi, terjadi kesukaran dalam mengelola emosi, kesukaran proses emosi dan perilaku tidak terorganisasi atau isolasi sosial. Kalau pada tahap 1, dia masih rentang responnya masih cukup baik, namun dia lebih banyak diam. Nah, pada tahap 2 sudah mulai kehilangan kemampuan membedakan halusinasinya. Pada tahap 3, pasien sudah mengalami kehilangan kontrol dan pengalaman sensori tidak dapat ditolak lagi. Ketika halusinasi itu timbul, misalnya halusinasi pendengaran, perintah itu rata-rata diikuti oleh pasien. Misalnya pasien mendengar halusinasi yang menyuruhnya untuk berjalan-jalan keluar dari rumah. Ya, dia akan berjalan-jalan keluar dari rumah mengikuti halusinasinya sambil dia bicara-bicara sendiri. Dia bicara-bicara dengan apa yang didengarnya. Dia mengikuti perintahnya. Itulah yang terjadi pada halusinasi tahap 3. Pada tahap keempat, itu merupakan halusinasi berat ya.
dalam tahap ini pasien mengalami tingkat kecemasan yang paling tinggi, yaitu panik. Ada yang tahu? Ada yang pernah panik saat ini untuk mahasiswa? Belum. Mungkin paniknya ketika, wah besok tugas harus dikumpulkan, wah kita langsung panik gitu ya. Ya, jadi panik itu menyebabkan seseorang tidak bisa menguasai kesadaran secara umum. Dan itu sudah mengalami karakteristik psikotik berat ya. Bagaimana Pak pengalaman sensori yang dirasakan oleh pasien? Jadi pasien itu mengalami sensori berupa ancaman. Mulai dari mana Pak untuk pengkajiannya? Jadi dimulai dari faktor predisposisi. Ada yang tahu faktor predisposisi itu apa? Baik, silakan Muhammad Abiu. Faktor predisposisi adalah faktor yang terjadi karena pengalaman masa lalu. Ya, jadi memang gangguan jiwa itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman di masa lalunya ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk pengalaman di masa lalu itu apa saja contohnya? Mungkin karena perkembangan dia, faktor psikologis dia, sosial budayanya dia bagaimana, baik itu nanti dari segi biologisnya dia ketika lahir maupun dari genetik dari orang tuanya. Baik sekali jawaban dari saudara Tabiu. Berikan aplaus untuk Tabiu. Ya, betul sekali yang dijelaskan oleh teman kita, saudara Tabiu. Faktor predisposisi itu merupakan pengalaman di masa lalu. Jadi orang gangguan jiwa itu tidak serta-merta terjadi pada saat ini, namun dipengaruhi oleh pengalaman dia di masa lalu. Ibaratnya seperti gunung es. Faktor predisposisi itu adalah sesuatu yang tidak tampak. Nah, seperti kita juga pernah memiliki pengalaman di masa lalu, ya kan? Bagi yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Kebanyakan pasien jiwa itu pengalaman masa lalunya itu tidak menyenangkan, dan itu mempengaruhi pola pikir saat ini, perkembangan kepribadian, mekanisme coping, kognitif maupun pengetahuannya. Nah, apa saja yang dikaji Pak? Yang kita kaji adalah mulai dari faktor perkembangannya. Itu terjadi saat dia anak-anak ya. Apakah selama anak-anak dia mendapatkan pola asuh yang sesuai, atau selama anak-anak apakah dia mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan? Nah, mungkin saat anak-anak dia sering dibully, dia sering dilecehkan, itu bisa mempengaruhi kepribadian sang anak sampai dewasa ya. Lalu faktor psikologisnya. Nah, faktor psikologis ini juga dipengaruhi di masa lalu. Bagaimana dia, apakah sering menghadapi kegagalan atau keberhasilan. Lalu ketika dia menghadapi kegagalan, apakah ada peran orang tua menjelaskan bahwa kegagalan itu merupakan sesuatu yang wajar atau tidak? Apakah dia hanya belajar sendirian dari pengalaman itu? Kalau lingkungannya baik, maka dia mungkin juga akan terbentuk psikologis yang baik. Namun ketika lingkungannya itu menyalahkan terhadap kegagalan itu, bisa saja ketika dia gagal di masa depan, dia akan sangat terpukul ya. Nah, untuk faktor presipitasi itu adalah faktor yang terjadi pada saat ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di masa lalu orang sering mengalami kegagalan. Pada saat ini dia mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah misalnya. Dia sudah banyak mengorbankan uang, modal untuk pencalonan itu. Namun ternyata saat pengumuman dia mengalami kegagalan. Hasil suaranya tidak sesuai dengan apa yang dia prediksikan. Itulah yang menyebabkan dia mengalami stres yang berat. Karena di masa lalunya kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Nah, ini apa masalahnya ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, mulai dari menarik diri, isolasi sosial akibat kegagalan, terjadi perubahan persepsi sensori, halusinasi, bisa halusinasi dengar atau penglihatan. Bila tidak segera ditangani, dia bisa beresiko mencederai diri sendiri ataupun orang lain. Ya, bagaimana Pak intervensinya? Nah, ini adalah cara bagaimana untuk menangani pasien yang halusinasi. Tujuan dari tindakan adalah pasien mengenali halusinasinya. Jadi kalau ada pasien halusinasi, tujuan utamanya pasien harus tahu
apakah dia sedang mengalami halusinasi atau tidak ya. Karena pasien yang mengalami halusinasi itu dia tidak sadar. Yang kedua, pasien dapat mengontrol halusinasinya ya. Yang ketiga, pasien mengikuti program pengobatan. Karena kalau tidak mengikuti program pengobatan, halusinasinya tidak dapat terkontrol ya. Program pengobatannya ada 2, yaitu terapi psikologis dan pengobatan ya. Lalu apa Pak tindakan keperawatan? Yang pertama, yaitu membantu pasien mengenali halusinasinya dengan cara berdiskusi dengan pasien ya. Jadi Anda bisa berdiskusi dengan pasien ya. Meliputi apa saja Pak untuk diskusinya? Jadi Anda bisa menanyakan jenis halusinasinya. Lalu waktunya halusinasi itu terjadi kapan? Frekuensinya selama sehari berapa kali? Lalu situasi apa yang menyebabkan halusinasi itu timbul? Dan respon apa yang didapat dari pasien? Untuk SP2 dengan bercakap-cakap dengan orang lain, yaitu pasien kita ajak bercakap-cakap ya, agar dia terdistraksi dan tidak memikirkan halusinasinya. Untuk SP3 yaitu dengan aktivitas yang terjadwal, pasien di rumah sakit jiwa diberikan aktivitas mulai dari bangun tidur, mandi, makan, senam, terapi psikologis, pengobatan, lalu TAK ya. Selanjutnya adalah menggunakan obat secara teratur, yaitu pengobatan harus diminum secara rutin. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari ya. Pengobatan dapat berupa tablet, oral ataupun injeksi ya, menyesuaikan kondisi pasiennya. Untuk tindakannya adalah pada keluarga, bila keluarga pasien itu datang ke rumah sakit jiwa, juga perlu kalian jelaskan. Keluarga dapat terlibat dalam perawatan pasien di rumah, dan keluarga dapat menjadi sistem pendukung yang baik, terutama pengawas minum obat ketika di rumah ya. Ketika discharge planning, ketika pasien mau pulang, jelaskan bahwa pentingnya minum obat dan pentingnya kontrol. Lalu pentingnya untuk memberikan aktivitas yang bermakna ketika di rumah. Harapannya setelah pasien pulang tidak kambuh lagi karena ada pengawas minum obat, aktivitas terjadwal, dan pendampingan. Setelah itu kita perlu melakukan evaluasi dengan menanyakan data subjektif kepada pasien maupun ketika objektif. Lalu kemampuan yang dimiliki oleh pasien. Pada pasien yang sudah stabil, biasanya pasien akan mampu membedakan munculnya halusinasi dan dia bisa mengontrolnya dengan cara bercakap-cakap. Lalu evaluasi selanjutnya adalah pasien menyadari pentingnya minum obat untuk mengontrol halusinasinya. Bila pasien sudah memiliki daya tilik diri yang baik, insya Allah dia akan bisa lebih produktif dan bisa bekerja kembali, meskipun tetap harus minum obat. Lanjut. Demikianlah untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harapkan materi yang telah saya sampaikan dan diskusi yang telah kalian laksanakan dapat memberikan manfaat ketika nanti Anda praktik di lapangan ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah. Ya.